Jumat Kelabu pada saat 23 Mei 1997. Oh itu. Ini sangat mencekam sekali. Bukan hanya pemerintahan yang sekarang, itu yang dulu pun Dulu. kurang juga memperhatikan soal fasilitas pemadam kebakaran. Padahal tahu Banjarmasin itu rawan kebakaran. Rawan kebakaran. Tidak ada anggota pemerintah kebang hukum. BPK itu kan seperti malaikat penolong. Tapi di sisi lain, BPK termasuk kendaraannya itu terutama itu menjadi horor di jalanan. Kalau ada kebakaran, wah mudah-mudahan kada lah. Ya. Katakanlah mall yang tinggi, hotel yang belasan lantai kayak gitu Om. Mampu kada BPK kita mengatasinya Om? Tidak boleh Di luar wilayah BPK. wilayah kelurahan. Tidak boleh di luar pada kecamatan. Yang meminta semua itu jangan-jangan bukan anggota BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcastnya apahabar.com, Baru Ciao. Sebuah podcast yang mengungkap beragam cerita kehidupan. Kota Banjarmasin termasuk salah satu kota yang rawan kebakaran. Oleh sebab itu, keberadaan BPK alias Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat sangat dirasakan manfaatnya dalam mengatasi berbagai kebakaran di kota ini. Namun di sisi lain, kehadiran BPK ini juga menimbulkan ketakutan sebagian warga kota. Kendaraan BPK yang melaju kencang seolah ancaman bagi pengguna jalan lainnya. Prinsip-prinsip rescue yang mengutamakan keselamatan nyawa seolah terabaikan. BPK yang marak di kota Banjarmasin di satu sisi ibarat malaikat penolong, namun di sisi lain menjadi horor menakutkan di jalanan. Untuk membahas persoalan tersebut, hari ini kita akan berbincang dengan tamu istimewa kami yaitu Bapak Abdi Arta atau beliau akrab disapa Om Goler. Seorang tokoh BPK senior, ketua BPK Seberang Masjid dan juga salah seorang pengurus dari Balakar 654 Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Siap komandan. Semangat terus pian lah. Banget terus kita. Alhamdulillah. Sebenarnya sejarahnya BPK lahir di Kota Banjarmasin ini kapan Om? Mulai rami dan awal-awalnya itu kira-kira kapan dan latar belakangnya apa? Oke, kalau begitu apa yang ada bisa saya jawab sesuai pengalaman saya sudah menjadi di organisasi terutama di BPK Pemadam Kebakaran ini tidak kurang tadinya kita 30 tahunan sebagai anggota Barisan Pemadam Kebakaran. Perjalanan BPK Seberang Masjid itu berdirinya pada tahun 1978. Pada saat kami itu masih belas-belasan Jumlahnya. Itu adalah salah satu yayasan Hependu, tapi dia membentuknya sebagai relawan Barisan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin. Hipindo dulu. Hipindo. Itu sudah ada ya? Sudah ada dan berdampingan juga dengan SP. SP. SP ini adalah swasta pribumi. Oke. Swasta pribumi ini adalah dihimpun oleh salah satu orang-orang tadinya pribumi. Maksudnya orang-orang kita Banjar. Oh, kalau Hipindo Kalau itu yang Hipindo orang-orang banyak kebagian hampir 90% orang Tionghoa. kalau kada salah di era tahun 70, 80 itu sangat rawan sekali kebakaran. Rawan sekali. Apakah itu yang melatar belakangi sehingga BPK itu tumbuh? Nah, bukan dari situ. Jadi BPK tumbuh ini Jumat Kelabu pada saat 23 Mei 1997. Oh itu. Ini sangat mencekam sekali untuk Kota Banjarmasin dan masyarakat Banjarmasin. Ini sangat mencekam sekali. Ketika itu hampir sebagian kota terbakar Om ya? Hampir sebagian kota pertengahan kota habis terbakar. Terbakarlah situ Hotel Arum, Iya. Gereja Batu, Gereja Batak, semua itu. Tuh. Nah, Sarikaya, sesudah itu lagi. Mitra. Daerah Peltan hampir terbakar begini sebagian. Mitra itu satu-satunya kita punya aset sekarang utama itu paling bagus. Paling bagus dulu ya. Dan kejadian itu bebas belanjanya tidak pakai uang. Kayaknya itu penjara yang punya. Dijarah Mitra. Dijarah Mitra. Kayak Sarikaya juga dijarah Pak. Banyak tapi dengan ada instruksi jam sekian ini, kena pembakaran, tutuplah pintu Mitra itu. Tidak tahu siapa isi di dalam, apakah penjara atau karyawan apa. Yang jelas itu banyak itu ratusan manusia yang terbakar Di dalam Mitra. dibakar atau terbakar di atau membakar diri sendiri. Oke. Kerusuhan 23 Mei itu bisa dikatakan sebagai pematik atau pemicu munculnya BPK di Kota Banjarmasin sehingga jumlahnya begitu banyak sekarang. Betul sekali. Jadi sesudah itu kejadian,
semua kampung-kampung ini siaga semua. Kita Wilayah ada jam malam, Nay. aja malamnya. Nah, maupun siang mau malam itu. Dalam 1 minggu itu semua kampung orang sampai tidak ada kegiatan, meninggal kegiatan, jaga semua. Bergiliran. Ya. Karena isunya macam-macam. Pokoknya Isu macam-macam. pembakaran, Ada pembakaran, ini ada orang aneh apa segala macam itu. Nah, semua RT ini kita lihat ada penjagaan nih, maksudnya. Pakai portal semua. Iya. Kita lihat bagus ini. Nah, sesudah itu sebulan kemudian, berapa minggu kemudian, atau sebulan kemudian, lalu ada inisiatif kayak tuh panggil membangun pemadam. Karena pemadam pada kejadian itu mungkin sesuai dengan tadinya kejadian itu tidak bisa bergerak pemadam dengan perusuh. Dengan adanya ini lalu membangun pemadam, hampir tiap RT itu membangun pemadam. Saya lihat Munculnya BPK ini selain peristiwa 23 Mei, juga karena apa ya? Ketidakmampuan pemerintah misalnya. Pemerintah daerah, apakah itu di provinsi maupun kota, untuk mengatasi kebakaran sendirian. memang dinas kebakaran provinsi sudah ada di Gubernur itu. Cuma prasarananya itu tidak minim dan hampir tidak layak. Yang tidak layak bisa dipinjamkan pakai kepada organisasi pemadam yang sudah senior seperti TSP, seperti Hependu, seperti yang lain-lainnya ada dipinjam pakaikan, diperbaiki. Tapi unitnya itu di dinas pemadam kebakaran yang ada di provinsi ini, gubernuran ini tempatnya itu kurang bagus lah, karena mungkin ini keterkaitan dengan anggaran. Apakah pemerintah provinsi maupun pemerintah kota seolah-olah kan banyak aja nih hubungan pemadam kebakaran di masyarakat, bapak pulang kita mula-ulah memfasilitasi pemadam kita. Kayaknya itu kan ya, lepas tangan dengan alasan anggaran Anggaran. Tapi kan seharusnya di dalam sebuah sistem pemerintahan itu kan sebuah kewajiban, Pak. Kalau urun pribadi menilainya. Betul. Artinya sebuah kewajiban pemerintah, apakah itu pemerintah provinsi atau pemerintah kota, memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan, mengatasi setiap bahaya yang dialami oleh warganya. Betul. Ya kan? Artinya bertahun-tahun kayak itu lah. Bukan hanya pemerintahan yang sekarang, itu yang dulu pun kurang juga memperhatikan soal fasilitas pemadam kebakaran. Padahal tahu Banjarmasin itu rawan kebakaran. Nah, kalau seandainya pemerintah memiliki fasilitas BPK lengkap, bagus, dengan anggota yang banyak gitu, artinya masyarakat percaya dengan pemerintah bisa mengatasi setiap ada kebakaran. Betul. Kira BPK swasta tidak akan tumbuh berkembang seperti sekarang. Sekarang. Kayak apa menurut Pian, Om? Ya kalau menurut kita, dibandingkan dengan provinsi lain di luar pulau, punya orang ini dengan hasil pendapatan kok bisa lebih bagus daripada Banjarmasin. Betul nggak? Bujur. Nah, sedangkan Banjarmasin, Kalsel, pendapatan hasilnya itu bisa melebihi pada itu. Kok kenapa di dinas-dinas terkait yang dinas kebakaran ini orang bisa menyiapkan, sedangkan daerah itu kurang rawan, sedangkan kita sangat rawan. Kalau BPK ini bergaji lah anggotanya? Sepengetahuan kita dari dulu tidak ada gaji. Karena itu orang-orang menjadi anggota, sebenarnya menjadi anggota BPK swasta yang ada ketuanya ini, apalagi Hependu, PSP, apalagi Belakar, itu hampir yang kuat-kuat itu yang duduk orang-orang itu panggilan jiwanya kuat sekali. Dengan ikhlas dan dari Allah Ta'ala itu. Intinya mereka memang berjiwa sosial. Pikirannya panggil juga arah ke sana. Tidak ada sepersen pun dia itu akan mau menerima untuk itu. Memang panggilan jiwa kuat itu. Untuk itu tanpa pamrih terkendali. Rescue ya, penolong ya. Penolong itulah sebagai pemadam kebakaran gitu. Panggil jiwanya yang paling berat. Yang paling berat orang-orang mencari jadi pemadam itu adalah orang yang terpanggil jiwanya. Harus seperti itu. Itu yang paling. Kalau itu ada seseorang itu, maka organisasi itu pasti lancar itu. Di yang turun ke lapangan itu direkrut dari mana, Om? Yang anggota ke lapangan sudah terdaftar resmi itu menjadi anggota. Mereka mendaftar ke BPK. Ya, siap. Tapi dengan masuk anggota sebagai BPK, kita harus tahu dulu sisi dan latar belakang seseorang ini. Dilihat ya. Harus dilihat. Karena walaupun kita sosial karena sifat kita apapun ya di belakang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita latar belakang kita ini. Kalau sudah kita terima, silakan bergabung dulu lah.
Mereka rata-rata latar belakangnya anak muda, Om. Anak muda dan dewasa. Dewasa. Itu apakah mereka bekerja, sekolah, kuliah atau apa masih? Atau memang berhenti kuliah, berhenti bekerja atau pengangguran? Di organisasi kita lengkap. Oke. Kayaknya lengkap gitu. Satu ada kan dulu penarik beca, tukang ojek, bajai, penyurung gerobak, itu buruh bangunan. Ada juga sampai bertitel insinyur. Lengkap loh. PNS ya ada. Ada. Yang penting mereka mau terjun. Mau terjun di situ. Ada waktu. Silakan. Silakan. Oke. Itu ada syarat lah Om untuk jadi anggota BPK. Ya syaratnya itu harus diketahui orang tua. Oh, ada sahabat. Ada. Pertama kalau suami, istri harus menyetujui. Oh. Kalau bujangan orang tua harus mengetahui. Katakan. Kenapa Om? Kenapa? Karena kita rentan di lapangan kita hadapi ini. Keselamatan. Sekarang tapi banyak Om kenyataannya orang minta sumbangan dari BPK luar, mintanya kepada ulun. Iya. Di Purna Sakti misalnya. Iya betul. Ada yang dari Belitung, ada yang dari Pasar Lama, ada dari mana-mana kan BPK dengan alasan membawa kitiran kertas itu, iya, kupon. Minta sumbangan. Itu kayak apa Om? Kesannya bujuran kah atau dustaan kan ya? Susahnya mencari dana ini, BPK ini, disitulah letaknya tadinya kesusahan jalannya organisasi ini. Itu sebagian besar mencari dana itu sebenarnya mencari dana ini itu sudah ada. Perda itu sudah ada. Bila kita mengadakan nih, kita satu tempat kelurahan cukup. Jangan melanggar kelurahan lain. Supan kita itu organisasi kita harus punya ada. Ada soal sumbangan BPK yang jalan kemana-mana itu ada perdanya. Sebenarnya ada himbauan tidak boleh di luar wilayah BPK. Wilayah kelurahan tidak boleh di luar pada kecamatan. Oh. Kenapa? Karena di situ ada mengeluarkan surat izin yang tertentu dari pihak-pihak instansi pemerintah, terutama dari dinas sosial. Iya. Harus melapor. Itu bujurlah kitirannya tuh Om. Nah, sementara kitiran itu kita kurang mengetahui. Itu salah satu. Apakah itu, apakah itu ilegal atau legal? Kada tahu lagi. Nah, saking banyak pemadam ini terserbu. Ada yang ada bermanfaat, ada yang memanfaatkan. Kalau aturan yang jelas, boleh menarik sumbangan di lingkungan di mana BPK berada. Artinya setidaknya satu kelurahan. Kada boleh BPK luar meminta sumbangan ke wilayah lain. Kada boleh. Tulun sepakat lawan pian nih. Ada yang bermanfaat, ada yang memanfaatkan. Yaitu. Jangan-jangan yang banyak yang memanfaatkan Om. Walau bisa kemungkinan. Apa zaman benar fakta sekarang nih ya mudah-mudahan kawa-kawa pemadam kebakaran jangan tersinggung seorang kita kan menceritakan apa adanya tapi yang paling bahaya tuh begitu ada di Bari kan persenggaknya mengganggu nih kita lagi siang-siang lagi istirahat ada terimanya tok ya assalamualaikum BPK aja kita lagi istirahat bukannya kada mau menyumbang tapi seringkali waktunya kada pas. Kemudian juga BPK mana nih dari wilayah yang kita kada tahu dari mana. Posisi orangnya. Sebenarnya kalau anggota pemadam kebakaran yang panggilan juga ke situ, kepengurusannya ketuanya, itu sudah ada mempunyai aturan, tata tertib ada tuh, masing-masing punya aturan tata tertib ada. Kalau punya organisasi yang bagus di dalam ketua dan kepengurusan itu, tidak mungkin anggotanya itu bisa berjalan kayak sebenarnya itu mencari dana kemana-mana. Karena apa? Kalau memang itu mau, itu pun ke kecamatan itu harus mempunyai surat izin mau mengajukan mencari dana untuk tujuannya apa. Itu pun dikeluarkan dari Depsos itu, maupun tadinya yang mengetahui dari Pemko, yang kebakaran, yang terkait. Itu pun batas waktunya ada. Kalau setiap hari lah. Alasannya jelas. Bukan bersen, apa harus jelas. Itu diberi waktu dengan sekian waktu. Berarti yang meminta sumbangan itu jangan-jangan bukan anggota BPK? Bisa jadi, bisa legal atau tidak. Karena apa? Kadang-kadang nama BPK-nya kabur, tidak jelas. Tapi potongan baju BPK. Sekarang anggota Balakar atau BPK di Kota Banjarmasin ini berapa sih jumlahnya Om? Hasil daftar kemarin kita monitor. Yang kita terima informasi itu kurang lebih 296 unit yang sudah terdaftar di Kota Banjarmasin. BPK ya, seluruhnya. Tapi kalau kita lihat di lapangan yang sekarang ini, hampir tiap satu kelurahan itu sudah ada kurang lebih tuh 500 unit
mobil, unit organisasi. Oh. Unit organisasi itulah, unit Banyak organisasi banget. sudah berdiri. Heeh. Unit organisasinya kurang lebih 500 lebih. 500 lebih. Nah, Itu kalau semuanya berisi kendaraan. semuanya hampir mempunyai kendaraan. Malah ada satu unit organisasi itu ada satu atau dua. Waduh. Nah, sedangkan kita BPK seberang masjid, alhamdulillah kita sudah mempunyai ada 7. 7 unit kendaraan. 7 unit Tapi kendaraan. setiap kebakaran apakah turun semua? Tidak kita mungkin turun ke semuanya. Itu tergantung lokasi dan kondisi wilayah yang terbakar. Karena ini kan rescue, penyelamatan. Ya. Bahwa dalam prinsip-prinsip rescue atau penyelamatan, nyawa itu kan nomor 1 kan. Nomor 1 gitu. Nah sekarang kalau fasilitas kendaraannya itu dari pengamatan Om Goler, apakah laik jalan kendaraan-kendaraan BPK kita yang di Banjarmasin ini atau kayak apa kondisinya? Ya. Kalau terakhir kita lihat kondisi layak tidak layak kendaraan itu karena ini pemadam ya swasta ya. Tidak ada punya anggaran ini. Inilah hambatannya layak tidak layak itu. Hampir semua pemadam itu tidak layak. Tidak layak. Tidak hampir semua pemadam itu hampir tidak layak dan sekarang ini sudah ada kawal-kawal tadinya penilaian itu untuk melayakkan dan hampir setelah ini hampir berpacu dengan kegengsian harus layak safety-nya, operasi peralatannya, apalagi terakhir ini mobil-mobilnya. Yang kebahasa banyak tuh kita harus baik, harus bagusan mobil. Nah, tapi kalau pada kenyataannya, katakanlah kan itu bagi organisasi BPK yang memiliki dana. Tapi sebagian besar kan banyak karena memiliki dana. Keterbatasan dari di mobil. lapangan Ya. kita melihat mobil Tuhan yang di jalan Ya. masih ada nang Toyota Kijang Kotak ada? kotak. Iya ada. Itu pick up nang berubusan. Berubusan masih ada. Nah ini kan tidak layak Tidak untuk layak, jalan. ya. Beberapa kasus seperti yang diberitakan oleh apahabar.com juga kemudian ada yang beredar di YouTube, beredar di media sosial, mobil yang pemadam remblong, Iya. terbalik, menabrak orang. Ini kan hal yang menakutkan bagi kita, Om. Apakah orang BPK sendiri bersedia tidak mobilnya itu diperiksa layak atau tidak layak? Iya. Sebenarnya siapa yang berhak untuk memeriksa itu, Om? Sebenarnya kemarin kami ada pertemuan di Polresta, itu sampai ke sana kita bicarakan. Karena yang megang kan dinas perhubungan, Oh, ya kan. Memegang layak tidak layak itu adalah dinas perhubungan. Karena Oke. di situ ada tera-teranya, tes-tesnya ada yang Betul, di betul. Lingkar Selatan itu. Nah itu. Kemarin kami hadir dinas-dinas diuji kir gitu ya? diuji kir. Apakah ini layak termasuk tadinya kemampuan unit mobilnya, apakah itu remnya, apa segala macam. Ya. Nah itu kemarin disarankan oleh Oke. Dinas Perhubungan siap kami melayanikan unit-unit pemadam kebakaran tanpa dibayar. Oke. Layak tidak layak harus bersedia, memang ini tidak layak harus diganti. Apa segala. Itu siap sudah bekerja sama dengan masyarakat. Sudah ada kemarin diberikan himbauan kepada kawan-kawan itu. Nah, Hasilnya kayak apa, Om? hasil terakhir ini memang ada sebagian yang datang ke sana. Alhamdulillah sebagian ada. Sampai kemarin itu kita akan membentuk tim dari BPK swasta, Dinas Kepolisian di Senantas, Dinas Damkar Kota akan turun meninjau ke posko-posko unit pemadam swasta. Meninjau itu apakah layak dan tidak. Betul, Ini betul. diperiksa, bukan memeriksa ini apa untuk menyurat kendaraan itu nomor Sekian lah. nomor sekian lah. Yang penting layak dulu Layak jalan. karena mengamankan unit ini jangan sampai trouble di jalanan. Oke. Mengakibatkan tadinya Kecelakaan. itulah tadinya ada sudah kami pembicaraan kemarin itu. Itu ya. Ada kemungkinan armada BPK yang tidak layak jalan dan membahayakan keselamatan si anggota BPK-nya sendiri dan orang lain itu tidak boleh beroperasi seharusnya. Apakah Pian setuju dengan itu, Om? Memang kita harus setuju. Karena ini mengingat dengan unit ini itu mengantisipasi jangan sampai ini hal-hal terjadi yang tidak diinginkan. Betul. Terutama dari pihak dia sendiri yang punya unit Iya, maupun iya. yang operasional yang ada ikut di mobil itu. Termasuk pengguna jalan lain. Penggunanya lain. Kalau dia terjadi musibah, berarti mengakibatkan oleh karena ketidaklayakan. Betul. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang atau ke pihak orang lain cederanya.
Betul. Itu. Seperti ulun katakan tadi Om, di satu sisi BPK itu kan seperti malaikat penolong. Betul. Mereka memiliki jiwa sosial tanpa pamrih katanya, Iya. menolong orang. Tapi di sisi lain, BPK termasuk kendaraannya itu terutama itu menjadi horor di jalanan. Betul. Menakutkan. Begitu BPK lalu nah kayak PIA-nya aja orang Banjar. Ngeri ya? Ini anak ampun jalanan. Ngeri mana raju. Iya kalau layak jalan. Iya. Ini jangan dikhawatirkan remnya blong. Itu kan kekhawatiran itu. Iya. Ketakutan kondisi mobilnya tidak layak jalan, Iya. sangat membahayakan bagi pengguna jalan lain. Iya. Kalau ulun pribadi, alangkah bagusnya hal-hal semacam ini segera diantisipasi. Betul. Kalau merasa tidak layak mobilnya, ya jangan jalan, jangan dipaksakan. Harga nyawa itu kan mahal, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya gitu. Itu yang prinsip-prinsip rescue itu kan soal keselamatan. Iya. Yang menolong harus selamat, yang ditolong juga harus selamat, Ya. dan jangan membahayakan Kita pengguna sendiri jalan, maupun pengguna jalan lain. orang lain. Apa ibaratnya tuh niatnya baik, Iya. caranya mungkin yang Ya. perlu kita perbaiki ya. Ya. Lalu Om, dari kondisi sekarang Om, ulun tadi teringat pian berkisah bahwa dibanding negara-negara maju kita memang jauh tertinggal. Dibanding daerah lain juga kita masih jauh tertinggal dalam penanganan kebakaran. Dalam tanda petik oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Karena kita tidak memiliki fasilitas itu. Ke depan Kota Banjarmasin menurut ulun Om lah, Ya. itu sudah harus memikirkan kondisi bangunan kita di tahun 70-80 dengan di tahun 2000-an ini jauh berbeda. Betul. Kita sekarang sudah mulai banyak gedung-gedung tinggi Om. Betul sekali. Nah kalau menurut Om, kalau ada kebakaran, wah mudah-mudahan kada lah. Ya. Katakanlah mall yang tinggi, hotel yang belasan lantai kayak gitu Om. Mampu kada BPK kita mengatasinya Om? Apapun kalau sudah itu ada berdiri bangunan gedung bertingkat, itu harus kita pikirkan sama-sama, pemerintah pikir sama-sama, karena harus mempunyai pelaksanaan dan peralatan yang safety sudah. Yang sesuai dengan kondisi sekarang. Sekarang. Oh. Nah, seperti ke belakang dulu sudah mempunyai truk tangga. Oh. Truk tangga itu safety pemadam kebakaran yang harus mengatasi kebakaran bangunan bertingkat maupun gedung. Oke. Belakang mempunyai truk tangga itu bisa mencapai penyemprotan sampai lantai 3. Cuma lantai 3 aja Om lah. Sampai lantai 3. Ah. Itu berapa posisi kita naik tangga itu sampai lantai 3, tapi dengan daya tembak semprotan bisa mencapai lantai 5 dengan 6. Oke. Kita punya berapa unit mobil semacam itu Om? Untuk pertama-tama bisa unit di truk tangga itu, tangki pemadam itu, fire rescue pemadam itu hanya Belakar yang dapat. Berapa unit? 1 unit yang ada di Banjarmasin. Belakar itu pun kemarin kami dalam kepengurusan Belakar mengajukan salah satu proposal kepada pada saat itu Pak Gubernur Pak Sari Darham. Zaman Pak Saril ya. Panggil karena beliau itu mempunyai anak panggilan juga Pak Herlan itu anggota pemadam juga beliau. Nah, itu sampai sekarang kita tidak lagi memiliki atau menambah mobil pemadam yang katakanlah bisa mengatasi jika ada kebakaran di gedung-gedung tinggi. Sampai sekarang tidak ada tambahan. Kemarin ini saya kemarin kan swasta itu. Ulun membayangkan bus ya. Ada kemandahan di katakanlah Bank BPD Kalsel itu nang wadah duit tuh. Tingginya sampai berapa Bank BPD Kalsel itu berapa tingginya? Berapa lantai? 12. Ya. Sekitar 12 lantai. Kita bisa menembak sampai 5 lantai gitu loh. Ya. Ini contoh saja. Karena musibah kan ada yang tahu. Kita tahu. Kapan yang terjadi? Lantai pertama atau selanjutnya kita tahu titiknya Pak. Enggih. Katakanlah sekarang ada mobil hotel sekelas Mercure. Ya. Kayak apa kita mengatasinya itu Om? Sementara kita tidak memiliki fasilitas. Menurut Pian yang seharusnya menyediakan fasilitas itu siapa? Pemerintah atau orang swasta juga bisa kan? Sebenarnya Tanggung jawabnya nih. Sebenarnya yang tanggung jawabnya itu adalah dinas pemerintah, dinas kebakarannya. Dinas kebakaran karena apa? Itu salah satu pengamanan aset pemerintah. Betul. Pengamanan aset pemerintah dan aset pemerintah itu harus mempunyai peralatan pengamanan kebakaran. Setuju. Yang mempunyai dana anggaran itu adalah pemerintah provinsi maupun kota. Mengantisipasi kebakaran, kedua harus menyelamatkan manusianya. Itu. Yang paling utama itu Paling sih. utama, karena kalau sudah di tengah itu naik api itu rata-rata bukan ke bawah.
pasti ke atas. ke atas. Di tengah-tengah kebakaran ternyata lantai atas itu banyak penghuninya. Betul. Itu pertama yang kita harus selamatkan. Nah, sedangkan sekarang prasarana peralatan itu tidak ada sama sekali kota Kalimantan Selatan Banjarmasin memiliki. Aduh. Aset Banjarmasin ini penghasil pendapatan itu kalau di provinsi Kalimantan Selatan tidak kita banyak duitnya. Banyak duitnya cuma karena dia alokasikan untuk itu ya. Padahal itu penting banget. Penting. Coba kita bayangkan, kalau kota Banjarmasin kan ada beberapa perusahaan punya, kayak PDAM, PAL itu punya kota Banjarmasin kan, hasil parkir, dinas segala hiburan, itu seperti itu. Tapi kalau provinsi Kalimantan Selatan, menurut hasil sekarang terakhir ini, itu lahan tambang batu bara itu berapa income pemasukannya? Belum perkebunan. Nah sawit kita apa segala macam. Nah sebenarnya pemerintah itu dibagi harus kepentingan tuh pemandangan. Bahwa mengatasi musibah kebakaran itu seharusnya menjadi prioritas juga. Kan itu tugas pemerintah. Tugas pemerintah. Betul. Karena penyelamatan penyelamatan manusia, harta benda itu harus diselamatkan. Aset itu aset. Betul. Dalam khayalan ulun isi seandainya ulun katakanlah menjadi wali kota atau menjadi gubernur, ya, ulun akan anggarkan dana khusus, katakanlah kada mungkin setahun, tapi selama 5 tahun ulun memimpin misalnya, jadi gubernur, jadi wali kota, ulun akan menukar mobil pemadam yang jerpian itu, katakanlah itu ulun diisi 5 buah, ya Allah lah. Betul. Kemudian ulun hitung setiap kecamatan ulun bari 4 buah mobil pemadam kebakaran yang benar-benar canggih. Ya bisa mengatasi kebakaran. Kecamatan Banjar Barat 4, Kecamatan Banjar Selatan 4, Utara 4, Tengah 4. Ulun kira kalau itu dianggarkan dan ada niat baik, bagus. Belum lagi dibantu oleh pemerintah provinsi Jarpian tadi duitnya ada gitu, banyak. Yalah, alasan kededa anggaran sebenarnya bisa aja diada-adakan kalau memang itu programnya ada gitu kan. Memang harus ada. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, ulun kira tumbuh dan banyaknya BPK ini bisa kita rem dong. Ya. Karena pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang lebih baik lagi gitu. Sehingga akan kita tersaring BPK swasta yang memang dikelola dengan baik. Betul. Sehingga yang dalam tanda kutip kadang menyebut juga abal-abal, asal-asalan tadi yang kada layak, yang membahayakan keselamatan anggota BPK-nya dan orang lain itu bisa kita eliminir, bisa kita kurangi. Kira-kira seperti itu bayangannya. Lalu Om, tadi kita anggota BPK itu kan bekerja tanpa pamrih. Nah, tapi ada kecenderungan Om, sistem pengaturan kita ini nih kan 500 tuh. Begitu ada satu kebakaran pian yang kayak penyangat datang, semuaan mencari waktu. Apalah satu titik itu sampai mobil dari mana-mana datang. Hibak. Berdulu-duluan, ada kesan baharat-haratan, lah pamer. Betul. Menurut pian bujur lah tuh. Ya inilah ciri khas Kota Banjarmasin punya aset tadinya ikon pemadam kebakaran. Ya kita padahkan berduluan dan agak-agakan apa sih untung ruginya, kan? Tapi fakta di lapangan semacam kawan ini ingin membantu orang yang terbakar, yang kena harta benda. Itu memang ada. Karena kemarin ini kita sudah mengadakan ini lah masalah tadi sosialisasi saya kepada dinas swasta di perkecamatan. Sudah jalan ini. Artinya BPK itu beroperasi sesuai wilayah. Ya, sudah ya. Jadi kemarin kami di Kepolisian Beraka diundang, SP diundang, EP diundang, yang tokoh-tokoh yang sudah banyak ini. Jadi kami menyepakati perwira akan bisa kita jadikan nantinya untuk mengatasi kebakaran wilayah sendiri. Misalnya di Banjar Utara, selesaikan utara dulu lah. Kalau silakan. Bagaimana kalau tiang mampu tolong bantu yang terdekat kecamatan. Kalau kita di luar wilayah tadi kecamatan, masuk kita dari misalnya timur, misalnya timur atau tengah, tak aja di sana semua.
Itu harus diperhitungkan habis ketua dan komandan lapangannya. Sekarang kita masukin berapa menit, berapa jam sampai ke sana. Betul. Titik air dan posisi terjadi api itu kita menguasai kada? Iya. Lokasi itu. Iya. Jalan mana harus pintas nerobos yang cepat, jalan mana kita harus masuk. Itu perlu diperhitungkan, perlu dipelajari kawan-kawan. Maaf, kawan-kawan pemadam kebakaran harus dipelajari itu. Titik air dan cara penanganan pemadaman itu harus dipelajari habis. Oke. Bukan saya Banjar Utara aja, termasuk yang paling pertama ini di pertahanan kota ini sangat rentan kalau misalnya terjadi bangunan gedung. Ya enggak? Iya. Kedua, di pertahanan kota ini hampir kita tidak mempunyai air. Oh. Air kan kita nih kota air, Om. mata air. Sekarang kalau posisi misalnya di Sungai Matapura, Lambung Mekor, api di Kertak Baru, di Panenbang misalnya, di mana? Ambil. Itu perlu punya truk-truk tangki yang bisa banyu, bisa air. Itu yang langsung datang menyemprot. Berarti jangan yang portabelan datang. Portable yang berangkat, mana bawa banyu air. Bujuk. Bisa tadi portable berangkat, tapi orang-orang itu sudah mempelajari titik-titik koordinat Di yang mana ada banyu. banyu. Makanya kemarin kami sempat memberikan saran masukan. Bila mana membuatkan izin EMB, bangun ruko begini setidaknya 2 lantai atau seterusnya, di muka itu harus buat tandon. Setidaknya bangunan tandon itu ukuran 4x5 ada kedalaman paling tidak 2 meter. Untuk air. Untuk air. Pertama untuk tadinya penyimpanan air, salah satu tadinya bangunan gedung itu maupun hotel, maupun tempat-tempat tadi itu ada untungnya. Biar saat kebakaran bisa kita gunakan. Itu ada untungnya juga. Sekian bulan, sekian tahun itu harus diganti banyu kan. Kalau dipakai itu kan kotor. Imbas jadinya. Kalau kita pakai detik kebakaran itu termasuk ada untung memiliki. Oke. Artinya kita walaupun kota air, banyak banyu, banyak sungai, tapi tidak semua wilayah memiliki persediaan air. Alur sungai kecilnya. Alur sungainya. Karena sungai ini banyak nang buntu. Banyak nang halus, banyak nang menyempit. Kemudian juga kan kita punya PDAM, Om. PDAM hidran. Ada PDAM. Katanya apakah bagusnya di setiap wilayah itu ada pipa-pipa yang memang untuk khusus pemadam, bisa menyedot air dari sana. Hidran ada nggak kita? Ada. Untuk Kota Banyuwangi sudah menyediakan hidran. Ada baru titik-titik ada hidran. Tapi mohon maaf Pak, nantinya Pak Ibnu itu harus status orangnya atau instansi pemerintah dinas pemadam kebakaran. Mohon maaf. Hidran yang ada di Kota Banjarmasin ini yang digunakan tadinya untuk kebakaran. Seperti yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa, tidak sama dengan di Banjarmasin. Karena apa? Kami sudah seringkali di jaring kebakaran itu mencoba tidak layak dimasukkan, selang disemprotkan tidak layak. Tidak layak itu apa? Tidak berfungsi. Tidak, maksudnya tidak kuat, tidak sempurna lah. Semprotan airnya tidak sesuai yang ada disediakan hidran pemadam kebakaran itu yang pinggir jalan itu seperti di Jawa. Nah ini sebenarnya ini perlu dipikirkan apakah ini karena apa kalau kita lihat itu mengambil hidrannya itu mengikuti alurnya tuh dengan pipa pelanggan. Seharusnya tersendiri ya. Tersendiri. Kalau di Jakarta, Jakarta aja kita bicarakannya, apalagi ke luar negeri. Itu alur pipa pembakaran kebakaran sudah tersendiri. Di rescue itu keselamatan nomor satu. Sekarang ada kasus-kasus Om. Ada kesan kalau sudah anggota BPK itu sepertinya kebal hukum. Dibiarkan saja. Apakah demikian yang terjadi? Sehingga dia tidak menimbulkan efek jera kepada anggota BPK lainnya yang sembarangan. Sebatas pengetahuan kita, dan pengalaman kita di kemarin, tidak ada anggota pemerintah kebal hukum. Sama berarti perlakuannya Om ya? Sama semuanya. Karena negara kita negara hukum. Siapapun yang tadinya tugas pemadam kebakaran terjadi menghilangkan harta benda orang, merusak, apalagi menghilangkan nyawa orang, hukum pasti jalan. Tindakan aparat kepolisian selesaikan secara organisasi, secara hukum aparat kepolisian dan penegak hukum tetap jalan. Nah ini kan bagus Om ya. Artinya bisa membuat anggota BPK itu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Betul sekali. Ya kan? Betul. Artinya Anda tidak kebal hukum. Kalau Anda salah tetap dihukum. Om Goler, persoalan lain yang kita hadapi selain fasilitas adalah soal kesejahteraan.
BPK itu kata Pian tanpa pamrih mereka. Tapi mereka kan juga butuh hidup, Om. Mereka mempertaruhkan nyawanya loh, Om. Betul. Ya kalau Om mempertaruhkan waktu, tenaga, Tanggung jawab nyawa, rumah tangga. tanggung jawab rumah tangga. Adakah ada upaya ke depan, sekarang maupun ke depan, sehingga anggota BPK kita itu menjadi anggota yang profesional? Kalau sudah kita bicara soal profesional, berarti kita juga memperhatikan soal salary-nya. Ada sudah organisasi semacam Balakar memikirkan hal itu. Kalau menurut Pian kayak apa itu, Om? Apakah perlu kita ke sana larinya? Memang harus perlu. Latihan anggota BPK tuh yang latihan keterampilan, kemampuan itu ada. Ada safety pengamanan segala itu- catat teknis segala macam Itu masih dilatih. Latihan dilakukan oleh aparat Pemko. Apa ke dinas-dinasnya Itu ada. berapa lama? Berapa sebulan sekali, 2 bulan sekali? Kita bisa meminta. Beliau bisa itu meminta. mengajukan. Oh. Kalau minta tambahan latihan, dilatih bisa mengajukan. Bisa ya. Itu zaman Pak Juliansa. Artinya tergantung kepada BPK-nya. Kalau Aktif BPK-nya. untuk meminta dilatih. Dilatih. Kalau kalau ada hendak itu berdiaman aja. Dianya. Ada dilatih ya? Padahal kawal-kawal di pemadam swasta tuh banyak minta latihan karena Oke. keterbatasan waktu, mungkin beberapa unit bisa itu. Satu keterbatasan waktu, yang kedua keterbatasan petugas yang melatih. Melatih, kedua keterbatasan itu kan perlu biaya. Oh, ada biaya Nah, lagi. biaya Siap. bukan biaya kayak ini. Kita kan harus latihan tuh sehari 2 hari penuh, atau Betul. setengah hari penuh. Perlu makan, minum. Betul. Sedangkan kalau swasta ini kan keterbatasan di situ. Oke, biaya, betul. Yang menjadi anggota BPK itu ribuan. Kalau sampai sekarang jiwa anggotanya itu mungkin puluhan ribu. Puluhan ribu. Artinya tidak ada bantuan. Bantuan itu kepada orang-orang BPK, organisasinya atau apa? Kalau Balakar jelas mungkin ada bantuannya. Tidak ada. Tidak ada bantuan. Tidak ada. Sama dengan Sama pribumi, swasta seluruh yang ada di tidak Kota ada Banjarmasin. bantuan. Terus apa yang dilakukan pemerintah? Nah, kami sudah beberapa kali masuk ke Dewan. Dulu pernah itu dianggarkan. Karena ada peraturan undang-undang menteri masihnya tadi menyangkut ini, tidak boleh lagi dana-dana yang ada anggaran ini dihibahkan. Harus mempunyai kejelasan-kejelasan. Betul. Akhirnya kami mendirikanlah harus punya prosedur aturan, harus mempunyai akta notaris. Oh. Membuat akta notaris itu kalau kita bikin swasta agak berat dan biaya besar. Oke. Kalau tidak dibantu Artinya teman-teman, harus berbadan hukum. berbadan hukum. Oke. Itu karena harus punya akta notaris. Badan hukum itu kita kalau perlu biaya kan. Iya. Bikin yayasan. Bikin yayasan apa tujuannya? Oh, ini perkumpulan. Ini Perkumpulan. organisasi ormas. Oke. Perkumpulan ini yayasan apa? Itu kan harus berbadan hukum. Jadi selama ini BPK yang ada ini masih sebagian besar tidak berbadan hukum ya, Om? sebagian besar berkumpulan. Kan Itulah sebabnya kenapa anggaran susah. anggaran susah karena ini membuat itu jutaan rupiah. Karena jumlahnya demikian besar, itu kan rawan, Om. Rawan. Dipolitisasi. Betul sekali. Iyalah. Kalau itu sudah Jangan-jangan buan BPK ini ditarik-tarik ke urusan politik. Begitu disuruh zaman pilkada, hari-hari pilkada, rame yang memaraki lo. Kira-kira kayak itu, Om? ini kalau sepemikiran kita bisa terjadi. Apakah apa? Karena ini apa sebab organisasi swasta ini perlu biaya, perlu pupuk harus disuburkan, ya kan? Iya. Siapa yang tadi Lumbung suara bisa lah. mengumpul suara bisa. Di BPK sendiri tidak menutup kemungkinan BPK ini dipolitisasi. Iya, itu Karena begitu. itu menjadi lumbung suara. Betul. Anggotanya puluhan ribu. Iya. Ya kan? Puluhan ribu dikali 2 sudah Kali 2 sekian sudah. berapa? Kali. Oke. Apakah pernah terutama di musim pilkada ataupun di musim pilpres, di musim pileg gitu, BPK ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok golongan tertentu? Itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Piro. Oh, Wani Piro. Ya, bantu apa? Oh. Itu kan bisa terjadi. Wajar-wajar aja. Wajar-wajar dalam aja politik. karena kepentingan. Selagi ini kan Itu sering Om dapat kayak gitu Om? sering Oke. perlu biaya. Tapi sebagai organisasi, Balakar tidak memiliki afiliasi politik kepada kelompok atau partai tertentu, tidak ada. Tidak ada. Anggotanya bebas memilih. Tidak ada kontak politik. Oke, siap. Kalau kontak organisasi pemadam ada.
Betul? Betul. Oke, tergantung Wanipiro tadi. Ya, itu. Oke. Dan yang penting bagaimana BPK tetap berperang dari aspek kemanusiaannya, Om ya. Betul. Itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Misi utama dari BPK untuk pertolongan dan kemanusiaan. Om Goler, terima kasih sudah berbincang dan datang ke studio kami. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Siap. Terima kasih. Masih Om ya. Makasih. Keberadaan BPK masih diperlukan. Namun di sisi lain, pemerintah Kota Banjarmasin harus mengantisipasi perkembangan kota yang ditandai makin banyaknya gedung-gedung bertingkat. Musibah tidak bisa kita prediksi kapan akan terjadi. Sampai berjumpa di cerita kehidupan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.